Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berbahagia. Jangan menjadi reaktif. Kalau kita membaca suatu pesan SMS atau mendengar suatu pembicaraan dan perasaan kita terusik, banyak dari kita tergoda untuk reaktif. Ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Komunitas IPM yang berkemenangan, hendaklah cepat mendengar, artinya hendaklah kita cepat mengerti dahulu apa yang diucapkannya. Tapi apabila kita mengerti atau belum mengerti, lebih baik kita mendengarkannya, membacanya beberapa kali, karena terkadang kita salah mengerti, misunderstanding. Jangan buru-buru merespon secara reaktif, karena mungkin ada pesan di balik kata-kata itu yang sebenarnya adalah positif untuk kita. Jadi kalau kita reaktif, ini akan merugikan. Ini pengalaman saya yang nyata. Saya membeli ban mobil yang dengan mengganti velgnya tukar tambah. Sang penjual berkata harganya 550.000 satu bannya, dan serta velgnya menjadi 2.750.000. Saya saat itu deal untuk tukar tambah, dan kebetulan ada velg second yang kondisinya masih sangat istimewa. Saya segera bereaksi, "Pak, saya tawar 3 juta untuk semuanya. Berapa harga velg baru?" Sang penjual dengan kebingungan berkata harga velg baru 1 set 4 juta. Lalu saya berkata, "Ya, kalau Bapak setuju 3 juta, langsung pasang saja." Untung saya ketemu orang penjual yang jujur. Dia berkata, "Pak, harganya hanya 2.750.000, itu sudah lengkap dengan velg dan tukar tambah. Harga ban 1.550 kali 4 jadi 2.200.000 dan velg 550. Saya baru menyadari kalau sikap reaktif saya salah. Jadi saya mencoba mengelak, kalau begitu 2,6 saja semuanya. Sang pedagang berkata tidak bisa, karena dia sudah jujur. Akhirnya saya tidak bisa menawar lagi dan menyetujui permintaan sang pedagang dengan harga awal dia. Apa yang kita pelajari dari kebodohan reaktif saya di dalam menawar ban dan velg itu? Hampir saya membeli terlalu mahal, karena bisa saja dia mendadak menaikkan tawaran jadi 3.500.000, karena memang harga velg barunya setinggi itu. Saya tidak menyangka kalau tukar tambah dengan velg racing yang second hanya menambah 550.000 saja untuk satu set yang berisi 4 velg. Karena kejujurannya, akhirnya saya menerima tawaran tanpa dapat negosiasi lagi. Coba seandainya saya tidak buru-buru dan menanyakan harganya, itu akan sudah termasuk velgnya. Kalau begitu mesti berhikmat. Apabila pernyataan itu sangat penting, sebaiknya kita tulis dan kita baca berulang-ulang juga. Kalau ada kata-kata yang lebih halus dan lebih bijak, kita harus perhalus dan kita perjelas uraian itu sehingga mengurangi kemungkinan misunderstanding. Setelah kita memikirkan pernyataan, kita dapat memperkecil misunderstanding, barulah boleh kita mengirimnya. Terkadang misunderstanding itu terjadi karena kita ingin sekali menyatakan, tetapi seluruh pokok pikiran kita sudah ada di dalamnya. Tidak semua orang bisa menerima semua gagasan kita secara bersama-sama. Ada baiknya kita membahas sesuatu, kita urai, kita pisah-pisah pokok pikirannya. Perlu kesabaran lebih ekstra. Mungkin kita sampaikan argumentasi kita dulu, sehingga argumen itu dapat dipahami, baru kita sampaikan kesimpulan kita. Kebut dahulu tanpa dapat menguraikannya, baru menyampaikan argumentasi kita, sehingga terjadi perdebatan sengit. Tetapi kalau kita balik, kita sampaikan argumentasi kita, justru itu dapat mengoreksi argumentasi kita. Lawan bicara kita akan memberikan input-input yang berharga yang kita
sendiri luput melihatnya, sehingga terjadilah diskusi yang sehat dan kesimpulan yang sudah semakin disempurnakan. Yakobus 1 ayat 20-23 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kesehatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Hendaklah kita menjadi pembawa damai di keluarga kita, di kantor kita, di pelayanan kita. Karena reaktif itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebaiknya budaya ini mulai kita tinggalkan, mulai belajar bijaksana dan berkata dengan kata-kata yang lebih bijak di dalam BlackBerry. Kita juga harus perhatikan, apalagi kalau ada pasangan suami istri. Kita menegur satu-satunya akan bersinggung. Jadi kita harus memperhatikan etika di dalam berkomunikasi di dalam kelompok. Mari kita belajar lebih bijak. Jangan mengambil keuntungan dengan perbedaan dan memecah belah. Kuasailah dirimu karena dengan menguasai diri kita adalah lebih dari seorang pahlawan. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.